milih untuk menggunakan barang-barang branded. Merasa bahagia soalnya Itu juga merupakan salah satu negatifnya yang paling buruk sih. Selamat datang di podcast Genset untuk generasi yang koslet. Podcast yang berbicara tentang konflik dan masalah yang terjadi di kalangan generasi muda. Perkenalkan, saya Ade Leon, dan saya akan menjadi host kalian pada siang hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan dua siswa jenjang sekolah menengah pertama. Mungkin kalian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat siang. Nama saya Lionel, panggil saya Leo. Saya kelas 9 dan umur saya 15. Oke, salam kenal. selamat siang juga, nama saya Owen, umur 14 tahun, kelas 8. Oke, salam kenal. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Baik. Soalnya kayak lagi agak sakit kayaknya ini. Aku pilek sih hari Oh, ini. pilek. Iya, Oke. aku juga. Kamu juga. Saya sendiri lagi juga sedikit sakit, jadi Iya, emang. ya mungkin lagi cuacanya kurang baik. Iya. Oke, jadi di podcast hari ini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan seputar Tenten di generasi muda Indonesia. Iya. Ini cocok ya, karena kalian termasuk saya sendiri juga merupakan generasi muda Indonesia. Iya. Oke, dan itu juga menjadi tujuan utama hari ini kita berdiskusi melihat tanggapan terhadap Tenten generasi muda ini dari kalangannya sendiri, yaitu kalangan generasi muda. Oke, pertanyaan pertama itu basic aja ya. Apa yang kalian ketahui tentang Tenten generasi muda Indonesia yang sedang populer? Wah, banyak banget sih. Untuk tren-tren kini banyak banget untuk remaja. Apalagi dengan munculnya istilah FOMO yang dapat mempengaruhi gaya hidup mereka. Kayak untuk barang-barang mereka yang mereka milih untuk menggunakan barang-barang branded ataupun makanan mereka harus selalu yang booming atau yang lagi muncul banyak sekali sekarang. Oke, mungkin kalian pernah mengikuti Tenten ini? Kalau aku sih kayaknya pernah deh beli barang branded, tapi nggak mau beli barang lokal. Soalnya aku kira barang branded itu jauh lebih bagus gitu. Iya, ya aku juga pernah merasakan sih. Tapi aku juga dengan mengikuti tren-tren ini merasakan positif dan juga negatifnya. Positif dan negatif. Oke, bagus jawabannya. Karena saya sendiri juga pernah merasakan FOMO, apalagi saya juga masih termasuk generasi muda ya. Jadi ya kadang, apalagi lihat sosial media, ya teracuni oleh produk-produk yang di-review lah gitu di Ya TikTok. kayak ini ya. Calvin Klein. Oke, itu memang lumayan aneh ya, kayak tiba-tiba banget sih itu. Aku nggak mengekspektasikan itu. Oke, lanjut. Udah, oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam ya. Menurut kalian, apa dampak yang muncul dari Tenten generasi muda ini? Dampak-dampaknya Iya, dampak-dampaknya. pasti dengan adanya positif ada negatif kan. Iya. Untuk negatif sih bakalan munculnya ini sih untuk rasa FOMO. Mereka ada rasa untuk harus kayak fit in, jadi mereka akan lebih boros dengan uangnya untuk membeli barang-barang supaya mereka lebih nggak merasakan FOMO. Terus kayak juga makan makanan yang sedang muncul banyak sekali sekarang. Oke. Kalau menurut Owen gimana? Untuk Ya, positifnya? menurut aku sih pasti ada negatif ya, dan juga pasti ada positif. Yang salah satunya itu adalah yang remaja-remaja yang ngikutin trennya itu bakal merasa bahagia, soalnya bakal dipuji sama orang-orang lain gitu. Sama mungkin bisa mendapat teman-teman baru gitu, soalnya kan pasti banyak remaja-remaja yang seumuran sama dia bakal ngikutin tren yang sama gitu. Iya, apalagi akan banyak terbangun komunitas karena munculnya banyak tren-tren ini dengan banyak remaja yang memiliki kesukaan yang sama gitu. Oke ya, tapi saya pernah lihat ya beberapa kasus atau beberapa ya cerita dari temennya. Ya
nggak semua teman atau komunitas mungkin di sosial media itu terpercaya ya Ya, mungkin. nanti iya. bisa diculik ke Kamboja ya, nanti ginjalnya diambil. Ya aku pernah dengar ya kasus Iya, itu. iya, itu Jangan ke ginjal aku. itu juga merupakan salah satu negatifnya yang paling buruk sih, karena kita lihat dari apalagi dengan era modern sekarang, di sosial media banyak sekali orang ataupun komunitas yang nggak bisa kita percaya. Jadi kita harap cuman bisa waspada dan hati-hati aja. Oke. Mungkin juga aku menambahkannya sendiri ya. Mungkin dari sosial media kita juga bisa mendapatkan skill ya secara gampang ya. Karena saya sendiri juga belajar banyak ya dari sosial media secara gratis. Iya. Oke, sekarang pertanyaan mendalam juga berhubungan dengan Pancasila ya, yang merupakan dasar negara Indonesia. Menurut kalian, TNTN ini melanggar sila yang terdapat di dalam Pancasila tidak? Kayaknya ada sih. Iya, apalagi untuk yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kayaknya untuk masa kini pada tren-tren banyak yang menormalisasikan Dosa-dosa gitu. Iya, melanggar aturan yang ada di agama mereka masing-masing, seperti oke. kayak memakan, ada yang makan babi walaupun Ya, di masih Islam ya. Oh ya, Islam. sama ini, aku pernah lihat juga yang makan minum alkohol pada Islam itu. Iya. Oh, Untuk iya, merasa menghilangkan rasa FOMO. Sakit biasanya sih. Iya, apalagi sekarang banyak banget orang Muslim ataupun yang lain juga banyak banget yang pacaran ataupun menormalisasikan hal-hal yang tidak baik. Oke. Ya, mungkin ada sila selain itu, selain sila ke-1? Untuk ya kayaknya ada yang kedua yaitu berhubungan dengan adab. Ya, adab, oke. Iya. Iya, apalagi banyak yang pakai bajunya itu Iya. nggak sopan gitu, kayak atau- terlalu revealing lah ngomongnya. Terbuka ya gitu. Iya. Ya. Sering lihat sih. Oke, pertanyaan terakhir ya, ini kesimpulan ya, simpel saja. Apa pesan kalian untuk generasi muda, termasuk kalian ya, berkaitan dengan topik yang baru saja kita diskusikan? Pesan dari saya sendiri, berhubungan dengan tren-tren ini hati-hati aja sih, karena Iya, nanti diculik nanti ya. ya banyak banget buruk ya yang muncul dengan tren-tren ini, tapi juga ada positif. Tapi tetap waspada aja dan hati-hati, jaga diri, dan normal sih untuk remaja seperti kita ini merasakan FOMO, tapi yang penting kita tahu cara kontrol diri dan juga tidak membebankan orang lain juga. Oke. Kalau aku sih kurang lebih sama ya sama Lionel ya. Kurang lebih sama. Oke, itu kata-kata ya untuk generasi muda termasuk kalian yang lumayan bagus ya. Oke, saya ucapkan ya terima kasih kepada kalian yang sudah rela berserta di podcast Gen Z. Semoga penonton mendapatkan wawasan yang lebih luas ya. Oke, sekian dari podcast Gen Z. Gen Z untuk generasi yang mulai koslet. Sampai ketemu lagi di lapangan koslet atau masalah di generasi muda berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rade. Ya sama. Terima kasih Rade.